Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah yaitu Dr. Wilmi Eka Putra SE MSI dan Dr. Primadi Prasetyo MSAK. Perkenalkan, nama saya Yuliana dengan NIM C1CN023090. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan video presentasi mengenai pengertian akad mudharabah, jenis akad mudharabah, dasar syariah, prinsip pembagian hasil usaha, pelakon akuntansi PSAK 105, dan ilustrasi kasus akad. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya, yaitu pengertian akad mudharabah. Akad mudharabah adalah kerjasama antara pemilik modal dan pemilik usaha. Dalam akad ini, pemilik modal menyediakan dana, sedangkan pengelola menjalankan usaha, yang mana ada keuntungan dibagi sesuai nisbah, kerugian ditanggung pemilik modal, dan berlandaskan prinsip syariah. Materi selanjutnya mengenai jenis mudharabah. Akad mudharabah terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, mudharabah mutakalah, yang kedua mudharabah muqayyadah, yang terakhir mudharabah musitakarah. Materi selanjutnya mengenai mudharabah mutakalah. Mudharabah mustakarah adalah akad kerjasama di mana pengelola usaha tidak hanya mengelola dana dari pemilik modal, tetapi juga menanamkan modalnya sendiri. Dengan demikian, akad ini merupakan gabungan antara mudharabah dan musyarakah karena kedua pihak sama-sama berkontribusi dalam modal. Keuntungan dibagi berdasarkan kesempatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi modal masing-masing. Akad ini memberikan fleksibilitas dan meningkatkan meningkatkan tanggung jawab pengelola karena ikut memiliki bagian dalam usaha tersebut. Materi selanjutnya mengenai mudharabah muqayyadah. Yang pertama, ada batasan dari pemilik modal yang mana dibatasi jenis usaha, tempat, dan waktu. Materi selanjutnya mengenai dasar hukum syariah. Yang pertama, Al-Quran, yang kedua hadis Nabi, yang ketiga ijma ulama, yang terakhir kaidah fikih. Materi selanjutnya mengenai contoh bagi hasil. Misalnya keuntungan sebesar 10 juta dengan nisbah 70 dibagi 30, maka pembagiannya dilakukan sesuai persentase tersebut, yang mana pemilik modal 7 juta dan pengelola 3 juta. Materi selanjutnya mengenai prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil dalam akad mudharabah adalah pembagian keuntungan antara pemilik modal dan pengelola usaha berdasarkan nisbah yang disepakati di awal. Pembagian dilakukan dari keuntungan nyata sehingga hasil yang diterima menyesuaikan dengan kinerja usaha. Jika terjadi kerugian, maka ditanggung oleh pemilik modal selama tidak ada kelalaian dari pengelola, sedangkan pengelola hanya menanggung kerugian berupa tenaga dan waktu. Materi selanjutnya mengenai PSAK 105. PSAK 105 mengatur tentang perlakuan akuntansi dalam akad mudharabah agar sesuai dengan standar dan prinsip syariah. Yang pertama, untuk mengatur pencatatan, yang kedua mengatur pelaporan, yang terakhir meningkatkan transparansi. Materi selanjutnya mengenai pencatatan sederhana. Dalam praktik akuntansi terdapat perbedaan pencatatan antara pemilik modal dan pengelola. Yang pertama, pemilik modal yaitu investasi mudharabah, yang kedua pengelola yaitu dana syirkah, yang terakhir keuntungan yaitu bagi hasil. Yang materi selanjutnya mengenai ilustrasi kasus. Seorang pemilik modal memberikan dana sebesar 50 juta kepada pengelola dengan nisbah 70 dibagi 30. Usaha menghasilkan keuntungan 10 juta, yang mana pemilik 70 juta, pengelola 3 juta. Dari materi yang saya sampaikan dapatlah disimpulkan bahwa akad mudharabah merupakan
merupakan bentuk kerjasama dalam ekonomi Islam antara pemilik modal dan pengelola usaha yang berlandaskan prinsip syariah. Dalam akad ini, pembagian keuntungan dilakukan menggunakan sistem bagi hasil atau nisbah yang disepakati di awal, sehingga lebih adil dan tidak mengandung unsur riba. Selain itu, terdapat beberapa jenis mudharabah seperti mutalakah, muqayyadah, dan musitarakah yang memiliki karakteristik masing-masing sesuai kebutuhan usaha. Dalam penerapannya, akad mudharabah juga memiliki dasar hukum yang kuat dalam Islam serta diatur dalam standar akuntansi yaitu PSAK 105 sehingga memberikan kepastian dan transparansi dalam catatan keuangan. Dengan adanya prinsip kejujuran, amanah, dan tanggung jawab, akad ini dapat menjadi solusi dalam kegiatan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai syariah. Itulah materi yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.